nama saya Abdul Haris dengan NPM 2451239. Sekian, terima kasih. Nama saya Aisyah Putri Sakinah Syuhada dengan NPM 2451079. Halo, perkenalkan nama saya Dia Dika Ringo dengan NPM 2451127. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Ardiansyah dengan NPM 2451108. Halo, perkenalkan nama saya Salvira Angelita dengan NPM 2451174. Saya akan menjelaskan topik teori pengantar ilmu negara. Yang pertama, peristilahan dan definisi ilmu negara. Ilmu negara adalah disiplin yang mengkaji negara sebagai fenomena abstrak dan mempelajari konsep-konsep dasar negara, seperti asal-usul, hakikat, dan fungsi negara. Istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa, yang pertama Belanda, Staatsler, yang kedua Jerman, Staatsleer, yang ketiga Inggris, General Theory of State atau Political Theory. Menurut George Jenelic, ilmu negara adalah disiplin yang menyelidiki dan menyusun teori-teori kenegaraan secara sistematis agar ilmu tentang negara dapat berdiri sendiri. Ia membedakan ilmu negara menjadi yang pertama itu negara dalam arti sempit, Staatswissenschaft, menitik beratkan pada negara sebagai objek. Lalu ilmu negara dalam segi hukum, Rechtswissenschaft, menekankan pada aspek hukum negara seperti hukum tata negara dan hukum internasional. Yang kedua itu ada ruang lingkup ilmu negara. Ilmu negara bersifat umum, abstrak, dan universal, tidak terikat oleh tempat dan waktu tertentu. Beberapa pokok bahasa dalam ilmu negara meliputi asal-usul negara, bagaimana negara terbentuk, misalnya melalui teori perjanjian sosial atau teori kekuasaan. Hakikat negara, apakah negara merupakan alat kekuasaan, organisasi, atau interaksi rakyat dan pemerintah. Bentuk negara dan pemerintah membedakan antara negara kesatuan dan federasi serta jenis pemerintahan seperti monarki dan republik. Fungsi dan tujuan negara, negara bertugas untuk mengatur masyarakat dan mencapai kesejahteraan atau ketertiban sosial. Lalu yang ketiga ada sejarah perkembangan ilmu negara. Zaman Yunani kuno, tokoh seperti Aristoteles membahas negara dalam bentuk polis dan melihatnya sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang baik. Masa Renaissance, pemikiran negara modern berkembang dengan Hobbes, Locke, dan Rousseau yang membahas teori kedaulatan dan perjanjian sosial. Masa kontemporer, ilmu negara berkembang secara ilmiah, fokus pada teori negara modern dan negara hukum. George Jenelic memainkan peran penting dalam menyusun ilmu negara menjadi disiplin yang mandiri dengan cara menyusun teori-teori kenegaraan secara sistematis. Lalu yang keempat itu ada hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Ilmu negara terkait erat dengan beberapa bidang ilmu berikut. Hukum tata negara (HTN) mengkaji negara dalam konteks kontrak seperti struktur pemerintahan tertentu, misalnya Indonesia atau Inggris. Sedangkan ilmu negara mempelajari konsep negara secara abstrak dan universal. Ilmu politik fokus pada dinamika kekuasaan dan faktor sosial politik yang mempengaruhi negara. Ilmu negara lebih menekankan teori statis dan abstrak tentang negara. Hukum administrasi negara (HTUN) mempelajari hubungan kekuasaan dalam pelaksanaan tugas negara, seperti peran lembaga pemerintahan. Ilmu negara membantu memberikan pemahaman dasar tentang fungsi dan struktur negara secara umum. Hukum internasional publik, hukum internasional fokus pada hubungan antar negara dan menciptakan tata tertib di dunia internasional. Ilmu negara memberikan konsep dasar tentang negara sebagai entitas dalam hukum internasional. Teori hakikat negara pada zaman Yunani kuno mencakup berbagai pandangan filosofis yang berfokus pada tujuan, fungsi, dan legitimasi negara. Beberapa pemikir utama dari periode ini meliputi yang pertama adalah Plato. Dalam karyanya yang berjudul Republik, Plato menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh filsuf raja. Ia berargumen bahwa keadilan adalah prinsip dasar negara, dan tujuan negara adalah mencapai kebaikan bersama melalui pendidikan dan juga kebajikan. Lalu yang kedua ada Aristoteles. Dalam karyanya yang berjudul Politik, Aristoteles di sini berpendapat bahwa negara adalah sesuatu yang muncul dari kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Ia mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan dan menekankan pentingnya keadilan serta peran warga negara dalam partisipasi politik.
Lalu yang ketiga ada sofis. Para sofis seperti Protagoras lebih skeptis terhadap ide-ide absolut tentang kebaikan dan juga keadilan, menekankan relativisme dan pentingnya kebijaksanaan praktis. Lalu selanjutnya ada stoikisme. Filsuf stoik seperti Zeno dan juga Seneca menekankan ide negara sebagai bagian dari tatanan yang lebih besar dengan fokus dan moralitas pada kebijakan individu sebagai bagian dari masyarakat. Lalu selanjutnya ada teori hakikat negara pada zaman Romawi. Yang pertama ada Cicero. Seorang filsuf bernama Cicero berargumen bahwa negara adalah hasil dari kesepakatan sosial dan berfungsi untuk mencapai kebaikan bersama. Ia menekankan di sini pentingnya hukum dan keadilan serta negara harus melindungi hak masing-masing individu manusia. Lalu selanjutnya ada sumber kekuatan. Romawi mengembangkan pandangan bahwa negara adalah entitas yang dibentuk oleh kekuasaan dan otoritas. Lalu selanjutnya ada stoicisme, di mana filsuf stoik seperti Seneca dan juga Epictetus menekankan nilai-nilai moral dan juga etika serta bahwa individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada masyarakat dan juga negara. Mereka menganggap negara sebagai bagian dari tatanan universal yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada hukum Romawi, di mana sistem hukum Romawi memberikan fondasi penting bagi pemikiran tentang negara dan juga menekankan kepentingan umum dan tanggung jawab untuk pemerintahan untuk kesejahteraan warga negara. Lalu selanjutnya ada kekuasaan dan juga otoritas yang di mana dalam konteks kekaisaran ada pemikiran bahwa kekuasaan negara harus bersifat absolut untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Dan selanjutnya adalah teori hakikat negara pada zaman abad pertengahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk agama, feodalisme, dan pemikiran filosofis. Lalu beberapa aliran dari tokoh penting dalam konteks ini adalah yang pertama adalah teologi Kristen, di mana pandangan agama terutama dari tradisi Kristen sangat mempengaruhi pemikiran politik. Contohnya Thomas Aquinas yang mengembangkan teori tentang hukum alami, di mana negara dianggap sebagai alat untuk mencapai kebaikan bersama. Lalu selanjutnya ada feodalisme, di mana struktur sosial dari feodal mempengaruhi pemahaman tentang negara sebagai sistem dari hierarkis. Dalam konteks ini, kekuasaan terdistribusi di antara berbagai lord dan juga raja, di mana hubungan antara penguasa dan bawahan ditentukan oleh kesehatan dan kontrak. Lalu selanjutnya ada konsep monarki ilahi. Banyak pemikir di abad pertengahan seperti Dante Alighieri mendukung gagasan bahwa raja memiliki kekuasaan yang diberikan langsung oleh Tuhan. Lalu selanjutnya adalah konsep kewarganegaraan. Di abad pertengahan, konsep kewarganegaraan mulai berkembang dan juga meski berbeda dari pandangan modern, loyalitas terhadap penguasa dan komunitas lokal lebih diutamakan dibanding dengan identitas nasional. Lalu pemisahan gereja dan juga negara. Meskipun seringkali terkait, ada juga pemikiran mulai mengemukakan pemisahan antara otoritas gerejawi dan juga kekuasaan politik. Lalu selanjutnya adalah teori hakikat negara pada zaman modern, di mana ini adalah teori pada hakikat negara yang terakhir. Mencerminkan perubahan besar dalam pemikiran politik, dan beberapa aliran dan tokoh penting yang membentuk teori negara di era ini adalah kontrak sosial. Yang pertama, kontrak sosial yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Hobbes, Locke, dan juga Jean-Jacques. Mereka berargumen bahwa negara dibentuk melalui kesepakatan individu dan juga menciptakan tatanan sosial untuk melindungi hak-hak mereka. Lalu selanjutnya ada liberalisme. Pemikir seperti John Stuart Mill berargumen bahwa negara harus melindungi kebebasan individu sambil memastikan keadaan sosial itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah Marxisme, seperti Karl Marx dan Friedrich Engels yang mengembangkan teori dan melihat negara sebagai alat penindasan kelas. Selanjutnya adalah teori negara kesejahteraan. Pada abad ke-20 banyak negara mulai mengadopsi model negara kesejahteraan yang menekankan peran negara dalam menjamin kesejahteraan sosial, pendidikan, dan juga kesehatan bagi warganya masing-masing. Lalu yang terakhir adalah teori feminisme dan postmodernisme. Di akhir abad 20, teori ini mulai muncul menantang pandangan tradisional tentang negara feminisme. Misalnya, mengkritik bagaimana struktur negara seringkali merefleksikan dan memperkuat ketidaksetaraan gender. Lalu, postmodernisme juga menekankan pluralisme dan keragaman, menolak narasi tunggal tentang hakikat negara itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori asal mula negara. Teori ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada teori teokrasi. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kehendak atau kuasa Tuhan. Para penguasa memiliki hak untuk memerintah karena ditunjuk atau diberkati oleh Tuhan.
dan rakyat harus patuh karena dianggap sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Yang kedua ada teori perjanjian sosial. Teori ini menyatakan negara terbentuk melalui kesepakatan sosial, di mana individu menyerahkan sebagian haknya untuk keamanan dan ketertiban. Menurut teori ini, negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kebutuhan akan ketertiban. Selanjutnya ada teori kekuasaan. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk melalui penaklukan atau dominasi oleh kelompok atau individu yang kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Kekuasaan digunakan untuk melaksanakan aturan dan membentuk struktur negara. Teori ini menekankan bahwa negara lahir dari konflik dan dominasi kekuatan fisik. Terakhir ada teori yuridis. Teori ini berfokus pada aspek hukum dalam pembentukan negara. Menurut teori yuridis, negara terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh suatu entitas yang berwenang. Lalu selanjutnya ada teori kekuasaan, yang mana terdiri dari tokoh yang bernama Lord Changyang, Niccolo Machiavelli, dan juga Nietzsche. Negara memegang kekuasaan mutlak dan rakyat harus tunduk, yang mana artinya pemimpin perlu menggunakan kekuatan dan kecerdikan untuk menjaga stabilitas dan juga kemakmuran. Contohnya seperti pemerintah bersikap tegas dalam menghadapi pemberontakan dan juga menjaga kekuasaan dengan kekuatan. Lalu yang kedua ada teori perdamaian yang bertokohkan Dante Alighieri. Negara bertujuan menciptakan perdamaian melalui kerjasama antara negara dan juga gereja. Negara yang progresif akan menjaga ketertiban sosial. Contohnya seperti upaya diplomasi untuk kerjasama internasional untuk menghindari konflik dan menjaga perdamaian. Lalu selanjutnya ada teori kebebasan, yang mana di sini tokohnya adalah John Locke. Tujuan negara itu adalah melindungi hak-hak alamiah manusia. Pembentukan negara tidak menghilangkan hak-hak individu. Contohnya jaminan hak kebebasan berpendapat dan beragama dalam negara demokrasi. Lalu selanjutnya ada teori kesusilaan, yang mana di sini tokohnya adalah Plato dan juga Al-Farabi. Nah, menurut Plato, negara harus menanamkan kesusilaan pada individu. Namun menurut Al-Farabi, negara berperan dalam memajukan kesusilaan manusia sebagai makhluk sosial. Negara harus memajukan kesusilaan bagi individu dan masyarakat. Negara tidak hanya menjamin keamanan, tetapi juga membentuk nilai moral. Contohnya seperti pendidikan moral dalam kurikulum sekolah dan kebijakan sosial yang mendorong etika dan juga kesopanan. Lalu yang terakhir ada teori negara kesejahteraan, yaitu welfare state. Negara berperan dalam menjamin kesejahteraan warganya, baik melalui kebijakan ekonomi liberal maupun dengan pengelolaan bersama alat produksi dan distribusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori kesejahteraan, welfare state. Negara berperan dalam menjamin kesejahteraan warganya, baik melalui kebijakan ekonomi liberal maupun dengan pengelolaan bersama alat produksi dan distribusi. Lalu yang berikutnya itu ada bentuk negara. Yang pertama itu ada tipe negara, seperti kepribadian atau karakter sebuah negara. Apakah negara itu demokratis, di mana rakyat yang memutuskan, atau monarki, di mana ada raja yang memimpin. Ada juga otoriter, di mana satu orang atau kelompok kecil punya kuasa penuh. Lalu yang kedua itu ada bentuk negara. Soal bagaimana negara diatur secara keseluruhan, ada negara kesatuan seperti Indonesia, di mana pemerintah pusat punya kuasa besar. Ada juga negara federal seperti Amerika Serikat, di mana tiap wilayah negara bagian punya kekuasaan sendiri. Lalu yang ketiga itu ada bentuk kenegaraan, tentang bagaimana negara menjalankan semua sistem dan aturannya, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Jadi, ini bukan hanya soal siapa yang memimpin, tapi juga bagaimana negara mengurus kehidupan rakyatnya. Lalu yang keempat, bentuk pemerintahan, tentang bagaimana pemimpin dipilih. Kalau republik, presiden dipilih oleh rakyat. Kalau monarki, raja memimpin berdasarkan keturunan. Misalnya, di Indonesia, kita punya presiden, sedangkan di Inggris ada raja dan perdana menteri. Lalu yang kelima itu ada sistem pemerintahan.
tentang bagaimana lembaga pemerintahan bekerja sama. Ada sistem presidensial seperti Indonesia, di mana presiden punya kuasa besar. Ada sistem parlementer seperti di Inggris, di mana Perdana Menteri dipilih oleh parlemen dan bekerja sama dengan Raja dan Ratu. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur negara. Yang pertama adalah unsur wilayah, merujuk pada elemen yang membentuk suatu wilayah dalam konteks kenegaraan atau pemerintahan. Dalam hukum internasional, wilayah merupakan salah satu unsur penting dalam keberadaan suatu negara. Selain pemerintahan yang berdaulat dan rakyat, secara umum unsur wilayah mencakup hal berikut. Yang pertama adalah daratan, kedua perairan, ketiga ruang udara, keempat bawah tanah, kelima zona ekonomi eksklusif. Yang kedua adalah unsur penduduk. Adalah elemen yang merujuk pada sekelompok orang yang tinggal di dalam wilayah suatu negara dan menjadi bagian dari populasi negara tersebut. Dalam konteks kenegaraan, penduduk merupakan salah satu unsur yang penting karena tanpa penduduk suatu negara tidak dapat berfungsi. Unsur penduduk dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu warga negara, penduduk tetap, orang asing, dan penduduk berdasarkan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah unsur pemerintahan, merujuk pada elemen yang menyangkut struktur dan mekanisme yang berfungsi mengelola dan mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Pemerintahan adalah salah satu unsur penting dalam pembentukan suatu negara selain wilayah dan penduduk. Beberapa komponen utama dari unsur pemerintahan meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, birokrasi, militer, dan kepolisian. Yang keempat adalah unsur pengakuan. Elemen penting dalam pembentukan negara yang mengacu pada pengakuan dari negara lain terhadap eksistensi suatu negara baru. Teori lenyapnya negara. Teori ini ada dua, yaitu yang pertama ada teori subjektif. Teori ini melihat negara atau hukum berdasarkan sudut pandang individu, perasaan atau keyakinan pribadi. Misalnya, keputusan seseorang untuk patuh pada aturan hukum lebih didasarkan pada persepsi pribadinya tentang apakah hukum tersebut adil atau tidak. Jadi, penilaian atau tindakan seseorang lebih dipengaruhi oleh sudut pandang subjektifnya. Yang kedua ada teori objektif. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini melihat negara atau hukum dari sudut pandang yang lebih netral dan umum. Ini berarti aturan-aturan hukum berlaku sama untuk semua orang, terlepas dari perasaan atau pandangan individu. Dalam teori ini, hukum dipandang sebagai suatu yang harus diterima oleh semua orang tanpa memandang persepsi pribadinya.